Oke, em, masih sama ya. Untuk acuan kita yakni adalah buku dari penerbit Erlangga ya untuk acuan soal dan juga materi. Kita masuk ke biaya anggaran atau anggaran biaya operasional, gitu ya. Bagaimana kita tahu setiap perusahaan itu pasti ada yang namanya biaya operasional, gitu ya. Biaya operasional itu secara pengertian adalah semua rencana pengeluaran yang berkaitan dengan distribusi dan penjualan produk, gitu ya. Kalau kemarin kita bicara produksi, kita bicara penjualan, gitu ya. Sekarang kita bicara tentang operasional, gitu ya. Operasional itu ya ini tadi berkaitan dengan distribusi dan penjualan produk perusahaan, gitu ya. Serta pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan untuk menjalankan roda organisasi. Itu secara pengertian. Nah, untuk lebih memudahkan gitu ya, anggaran biaya operasional itu kita bagi menjadi dua segmen, ya, atau eh, dua istilahnya kategori ya. Jadi ada anggaran biaya pemasaran dan juga ada anggaran biaya administrasi dan umum. Nah, kedua ini itu adalah masuk ke dalam anggaran biaya operasional. Anggaran biaya pemasaran itu apa? Ya, ini adalah semua rencana pengeluaran yang berkaitan dengan seluruh aktivitas penjualan dan pendistribusian produk perusahaan. Ya, jadi pokoknya apapun yang dilakukan perusahaan terkait penjualan ya, jadi kayak pengiriman barang, kemudian packaging, kemudian transportasi gitu ya. Kemudian pendistribusian ini berarti kan ya biaya tadi transport untuk sampai ke customer dan sebagainya itu masuk ke biaya pemasaran juga gitu. Jadi biaya pemasaran itu tidak melulu tentang misal mengeluarkan biaya untuk sales, mengeluarkan biaya untuk membuka booth di satu tempat, tidak melulu tentang anggaran terkait misal digital marketing dan sebagainya. Bukan ya, Mas. Itu ya. Nah, untuk lebih jelasnya adalah kurang lebih seperti ini. Untuk biaya, oh ini masih administrasi dan umum ya. Jadi bedanya apa dengan biaya administrasi dan umum? Ya ini adalah contoh-contohnya seperti ini. Jadi sebenarnya kalau di buku itu juga ada contoh-contoh dari anggaran biaya pemasaran ya. Jadi habis ini saya tunjukkan. Teman-teman yang mungkin sudah punya buku, silakan dibuka ya di anggaran biaya pemasaran. Itu ada gaji staf administrasi penjualan. Ini saya tunjukkan sebentar. Ya, ini supaya lebih memudahkan. Jadi teman-teman bisa cek juga di bukunya masing-masing. Jadi untuk biaya pemasaran itu tadi ya dibagi menjadi biaya penjualan dan juga ada biaya pemenuhan sana gitu ya. Kemudian untuk pembagiannya teman-teman bisa lihat ada gaji staf administrasi contohnya ya. Kemudian gaji dan komisi wiraniaga. Wiraniaga ini kata lain dari sales ya. Kemudian juga ada gaji manajer pemasaran, biaya iklan, ya, telepon kantor pemasaran. Jadi teman-teman kalau di usahanya punya biaya pulsa atau paket data untuk admin, sorry, untuk bagian pemasaran, untuk menghubungi klien, gitu ya. Nah, itu semuanya masuk ke biaya pemasaran. Kemudian biaya-biaya alat tulis, biaya angkut tadi ya, biaya gudang, pengepakan, penagihan, dan lain-lain. Gitu ya. Kemudian untuk kelompok biaya pemasaran yang bersifat tetap, itu bisa juga dari ini tadi, gaji staf administrasi, gaji wiraniaga, ya, kurang lebih seperti itu. Mesti ada biaya untuk pengepakan kantor pemasaran, gedung, mungkin dalam ini, ya.
kemudian untuk dasar-dasar alokasi biaya, ya untuk gaji pemasaran, ini kita bisa lihat dari contoh misal komisi penjualan. Ya, contoh kalau misal ada satu sales yang bisa menjual dalam suatu target tertentu, itu biasanya dapat komisi penjualan. Nah, ini biasanya ditentukan oleh berapa volume penjualan yang dilakukan, gitu ya. Kemudian untuk biaya iklan, nah itu biasanya berapa ruang iklan yang digunakan atau jumlah penayangan. Misal kita mau beriklan di suatu billboard gitu ya, itu kan pasti ada ruang iklan yang digunakan dan ada angka. Kemudian kalau biaya pergudangan, pengepakan, pengiriman itu sama terkait volume, bobot, dan jumlah produk. Kemudian untuk pemberian kredit dan administrasi pemasaran itu berdasarkan pesanan pelanggan, transaksi, dan jumlah. Gitu ya. Itu kurang lebih seperti itu. Nanti juga ada contoh soalnya seperti ini ya. Nanti saya nggak tahu di PPT nanti ada atau tidak. Kalau tidak ada nanti akan kita kembali ke contoh soal. Ya. Oke, kita lanjut dulu. Tadi kurang lebih seperti itu ya untuk biaya pemasaran. Sekarang kita lanjut lagi ke biaya administrasi dan umum. Ya, karena ternyata di PPT tidak disebutkan jenis-jenisnya. Cuman kalau teman-teman yang punya buku bisa dilihat di bukunya masing-masing. Nah, kemudian ada anggaran biaya administrasi dan umum. Jenis-jenisnya adalah kurang lebih seperti ini. Ada gaji staf administrasi penjualan, gaji wiraniaga, dan komisi wiraniaga. Ya, kemudian kalau ini kan biaya pemasaran. Kayaknya lanjut. Ya ini salah nih tipu kayaknya. Itu anggaran biaya pemasaran. Ya tadi yang disebutkan di buku-buku kurang lebih seperti ini. Kemudian untuk biaya pemasaran itu juga ada biaya pemasaran variabel, gitu ya. Variabel itu kan berarti meningkat seiring berjalannya atau seiring dengan kuantitas yang dilakukan, gitu ya. Di sini biaya pemasaran yang jumlah biayanya akan dikeluarkan akan dipengaruhi berbagai tingkat aktivitas, gitu ya. Tadi sudah disebutkan juga terkait volume atau mungkin terkait jumlah produk yang terjual, terkait transaksi. Kemudian anggaran biaya penjualan itu ditentukan oleh berapa anggaran biaya penjualannya dan berapa anggaran biaya pemenuhan pesanan. Ya, biaya penjualan adalah keseluruhan aktivitas yang berkaitan dengan upaya untuk mencari dan memperoleh penjualan produk perusahaan. Ya, tadi biaya ini mencakup ada iklan gitu ya. Contohnya adalah komisi wiraniaga, kemudian contoh produk, biaya demo dan sebagainya. Nah, untuk anggaran biaya pemenuhan pesanan itu adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan upaya untuk memenuhi seluruh produk sesuai dengan keinginan konsumen gitu ya. Nah, karena itu yang dibutuhkan adalah kayak biaya pergudangan gitu ya. Karena itu adalah salah satu usaha yang dilakukan oleh perusahaan untuk berkaitan dengan memenuhi produk keinginan konsumen. Ya kan konsumen juga pasti butuh yang ready stock, yang sudah tersedia gitu. Makanya perusahaan juga butuh stok opnam atau istilahnya penyediaan stok di pergudangan. Kemudian pengepakan, pengiriman, pemberian kredit atau penagihan serta administrasi pemasaran. Itu kurang lebih untuk biaya pemasaran. Ini tipe. Nah, kemudian contoh-contoh untuk anggaran biaya administrasi dan umum itu contoh-contohnya seperti ini. Ya ada biaya iklan, kemudian gaji staf administrasi penjualan, biaya korespondensi, gaji dan komisi wiraniaga, ya.
kemudian gaji manajer pemasaran, contoh barang gratis, biaya gudang, pakan, penagihan. Ini kok pemasaran lagi? Gimana? Astagfirullah. Maaf, maaf. Salah. Oke. Nah, untuk biaya administrasi dan umum, ya teman-teman, adalah semua rencana biaya yang berkaitan dengan aktivitas operasional kantor. Ya, jadi untuk mengatur dan mengendalikan organisasi secara umum. Contoh-contohnya apa? Ya berarti yang berkaitan dengan perkantoran atau dengan administrasi. Jadi ada gaji staf administrasi, staf admin gitu ya. Kemudian ada gaji manajer dan direktur itu masuknya ke sini. Anggaran biaya administrasi. Kemudian biaya, biaya urusan hukum, korespondensi gitu ya. Kemudian depresiasi gedung kantor, kendaraan, biaya alat tulis ya, biaya listrik kantor, biaya telepon, sewa kantor, itu masuknya ke biaya administrasi. Kemudian, biaya administrasi dan umum adalah biaya yang jumlahnya relatif tidak dipengaruhi oleh tingkat aktivitas perusahaan. Ya, kalau tadi pemasaran kebanyakan itu bersifat variabel atau dipengaruhi oleh tingkat aktivitas. Kalau ini kebanyakan tidak dipengaruhi, gitu ya. Biaya ini juga tergolong biaya yang tidak berubah dari waktu ke waktu, kecuali memang direncanakan untuk berubah. Perubahan besarnya biaya administrasi dan umum, khususnya perubahan yang berupa penambahan biaya, dapat disebabkan oleh berbagai hal, baik yang direncanakan secara internal oleh perusahaan maupun faktor eksternal yang tidak terhindarkan, seperti kenaikan gaji direksi, kenaikan gaji pegawai, gitu ya, kenaikan tarif listrik, air, dan telepon, itu biaya-biaya yang tidak terhindarkan. Ini contoh soal. Nah, contoh soal yang tadi ada di buku ya. PT Tinta Mas, sebuah perusahaan produsen pulpen yang berlokasi di Jakarta pada bulan November 2009. Kantor administrasi perusahaan ini membuat anggaran berkaitan dengan rencana kerja tahun depan. Ini adalah tahun 2010. Untuk mendukung seluruh aktivitas perusahaan dalam mencapai tujuan. Ya. Pada tahun 2009, biaya yang dikeluarkan untuk administrasi dan umum adalah sebagai berikut. Nah, jadi ini pada tahun 2009 itu ada biaya-biaya demikian gitu ya. Ada gaji 4 staf administrasi senilai 96 juta, kemudian ada gaji 2 manajer senilai 72 juta, gaji direktur senilai 84 juta, biaya sewa kendaraan 35 juta, biaya urusan hukum 25 juta, korespondensi 6 juta, telepon 12 juta dan sebagainya. Gitu ya. Bisa dibaca sendiri. Nah, kemudian untuk tahun 2010 ya, anggaran 2010 atau anggaran tahun depannya, ada perubahan-perubahan pada biaya administrasi dan umum, yakni yang ingin dianggarkan adalah kenaikan gaji staf admin sebesar 20%. Kemudian kenaikan gaji manajer dan direktur masing-masing sebesar 20% dan 15%. Kemudian direncanakan merekrut 2 orang staf admin baru dengan gaji per bulan sebesar 1.500.000 dan tarif listrik diperkirakan akan naik sebesar 20% dan biaya-biaya lainnya tidak berubah. Dari sini sebenarnya kita sudah bisa menghitung untuk kenaikan atau untuk perubahan anggaran di tahun 2010. Ya, jadi ada gaji 4 orang staf ya sebesar 20% ya berarti tinggal dikalikan 20% kemudian ditambah atau pengen lebih cepatnya tinggal langsung dikali 120%. Ada coret-coretan. eh Gaji 4 orang staf berarti meningkat menjadi 115.200.000. Ya, kalau misal pengen mengetahui berapa per orangnya, gajinya tinggal 115 jutanya ini dibagi dengan 4, gitu ya. Kemudian ditambah dengan rencana penambahan 2 orang staf baru dengan gaji per bulan masing-masing 1.500.000 per orang, gitu ya. Berarti, sorry, ditambah dengan gaji
eh, rencana penambahan 2 orang staf baru dengan gaji per bulan masing-masing sebesar 1 juta. Berarti per orangnya adalah 2 dikali 1 tahun, yaitu 12 bulan, dikali 1.500.000. Berarti total anggaran dalam 1 tahun 2010 yakni adalah 36 juta. Ya, sehingga total gaji staf admin itu menjadi 151.200.000. 151.200.000. Kemudian, gaji manajer direncanakan naik sebesar 20%, sehingga anggaran gaji manajer menjadi 80.400.000. Nah, dari sini kita bisa langsung mengkategorikan sesuai dengan tadi perubahan-perubahan atau keinginan dari si perusahaan. Barulah itu kita sesuaikan gitu ya, karena tadi untuk biaya lainnya tidak ada yang berubah, berarti ya tinggal kita tidak usah berubah gitu ya. Kemudian tadi juga ada gaji direktur direncanakan naik sebesar 15%, berarti tinggal dikalikan aja. Kemudian biaya listrik pun demikian, dan biaya-biaya lainnya tidak ada perubahan. Ya. Sehingga totalnya tadi adalah sekian. Oke, kemudian biaya administrasi dan umum cenderung memiliki sifat tetap gitu ya, sehingga relatif tidak dipengaruhi secara langsung oleh tingkat aktivitas tertentu gitu ya. Karena itu biaya admin cenderung dialokasikan dalam jumlah yang sama dari bulan ke bulan gitu ya, kecuali terdapat rencana kerja yang khusus pada bulan tertentu. Gaji staf admin misalnya dianggarkan 151 dalam 1 tahun, sehingga dalam 12 bulannya tinggal dibagi 12, jadi per bulannya berapa gitu ya, tinggal dibagi dan juga ditambahkan. Ini untuk rekap per bulannya. Gitu, kalau teman-teman mau di breakdown ke setiap bulan. Oke, ini setiap triwulan juga. Gitu ya. Oh, ini contohnya sudah untuk yang biaya administrasi. Nah, mungkin kita bisa cek teman-teman yang punya buku sendiri bisa dicek ya untuk contoh soal yang yang apa? Yang pemasaran. Ya, Soal latihan berapa, Pak? yang soal pertama yang tentang pemasaran. Oke. Oke. Ya, ini juga saya tunjukkan untuk yang tidak ada buku gitu ya. Jadi sama seperti tadi, PT Tintamas, sebuah perusahaan pulpen di Jakarta, memiliki bagian pemasaran dikepalai oleh seorang manajer pemasaran, dibantu oleh 4 orang staf, 2 orang penyelia wiraniaga. Penyelia wiraniaga ini kayak supervisornya teman-teman. Kemudian 12 orang wiraniaga ini berarti adalah um, salesman ya, gitu ya. Kemudian 2 orang karyawan sebentar. Di sini diketahui ada rencana kerja PT Tintamas sebagai berikut, gitu ya. Pada perusahaan direncanakan dijual sebanyak 1.500.000 unit yang selama tahun 2010. Setiap 10 unit pulpen dikemas dalam satu kotak. Oke. Kemudian perusahaan mengalokasikan penjualan secara merata setiap bulannya di mana direncanakan dijual sebanyak 125.000 unit produk per bulan. Oke. Kemudian komisi penjualan itu ada 1.000 per kotak ya untuk wiraniaga. Ini komisi, berarti kalau komisi sifatnya variabel, gitu ya, tergantung berapa kotak yang terjual. Dan sebesar 300 per kotak untuk penyelia wiraniaga untuk supervisornya, ya. Kemudian sedangkan komisi yang akan diterima oleh manajer pemasaran adalah sebesar 200 per kotak. Oke. Kemudian biaya iklan di koran itu terjadi sebesar 2 juta per penayangan, biaya iklan di majalah 3 juta per penayangan gitu ya. Kemudian jumlah penayangan iklan di koran dan di majalah masing-masing sebanyak 48 kali setahun. Kemudian biaya pengepakan sebesar 8.000 per 10 kotak. Gaji per bulan 4 orang staf pemasaran sebesar 1.500.000 per orang.
gaji per bulan manajer pemasaran sebesar 3 juta, gaji per bulan 12 orang sekian. Ya, barulah kita masuk ke eh, apa ya istilahnya pengkategorian data ya, karena data-data di soal tadi sudah diketahui. Nah, kita masukkan tadi ya, mungkin yang kalau yang biaya pemasaran atau anggaran biaya pemasaran ini lebih kompleks karena biasanya terdiri dari biaya tetap dan variabel, di mana biaya variabelnya mungkin lebih banyak atau lebih variatif dibandingkan dengan administrasi tadi perubahannya hanya persentase biasanya ya. Jadi kurang lebih sama, cuma penaikan persentase. Kalau ini mungkin lebih kompleks. Tadi diketahui gaji yang diperoleh manajer pemasaran sebesar 3 juta per bulan, ya. Berarti setahunnya adalah 36 juta per tahun, gitu ya. Sedangkan komisi yang diperoleh manajer pemasaran tadi diketahui manajer pemasarannya ada berapa? Manajer pemasarannya hanya satu ya. Jadi di sini ada keterangan hanya satu orang ya, seorang. Berarti manajer pemasarannya satu dengan gaji tadi 3 juta per bulan. Berarti setahunnya gajinya 36 juta ya. Sedangkan komisi yang diperoleh manajer pemasaran 200 per kotak gitu ya. Sedangkan yang terjual itu eh, direncanakan 1.500.000 unit ya. Tapi dikemas dalam setiap satu kotak itu adalah 10 unit. Berarti di sini kita bisa ketahui untuk keterangan kotak ya, karena di sini komisinya per kotak, ya ini adalah 150.000 ya. Mengikuti ya Mas ya. Nah, barulah ketahuan total komisinya 30 juta per tahun. Untuk target yang kalau misal targetnya tercapai berarti ada 150.000 ya. Kemudian karena setiap 10 unit pulpen dikemas di dalam satu kotak, maka total penjualan tadi ya 50. Oke, untuk gaji pemasaran, manajer pemasaran sudah selesai. Baru kita masuk ke staf pemasaran. Tadi di sini dikasih keterangan staf pemasaran ada berapa? Ada 4 orang. Berarti di sini nanti kita kalikan 4. Staf pemasaran digaji sebesar 1.500.000 per bulan. Berarti per tahunnya itu tinggal kita dikali 4 langsung. Jadi 1.500.000 dikali 4 karena 4 orang baru dikali 1 tahun. Ketemu 72 juta per tahun. Kemudian untuk gaji penyelia wiraniaga tadi di sini diketahui ada 2 orang penyelia wiraniaga dengan gaji per bulan untuk penyelia yakni adalah 800.000 per orang ya. Berarti di sini kita kalikan. Berarti per orangnya 2 dikali 800.000 dikali 12 bulan untuk 1 tahun. Ketemu sekian. Kemudian kita lihat juga untuk komisinya, untuk biaya variabel. Jadi kita tulis dulu yang tetapnya berapa, baru kita masuk ke variabel. Terus di sini variabelnya, karena setiap penjualan satu kotak pulpen, penyelia memperoleh komisi sebesar Rp300 ya. Maka komisi yang diterima oleh 2 orang berarti tinggal uh, 300 dikali 150.000 gitu ya. Kalau misal ini 1 orang berarti tinggal dikali 2 ya, karena di sini harusnya 2 orang gitu ya. Ya ini adalah per orangnya 45 juta dalam 1 tahun anggaran gitu ya. Kemudian masuk ke wiraniaga. Di sini diketahui gaji per bulan 12 orang, ya ini adalah 400.000. Berarti per orangnya 400.000 dengan keterangan ada 12 orang wiraniaga. Ya, baru kita kalikan. Wiraniaga memperoleh gaji 400.000, berarti dikali 12, dikali 1 tahun, ketemu hasilnya adalah 57.600.000. Ya. Kemudian setiap wiraniaga memperoleh komisi penjualan sebesar 1.000 per kotaknya. Berarti tinggal 150.000 dikali dengan 1.000, ketemu 150 juta per orang ya untuk wiraniaga. Kalau itu tercapai. Ya. Nah, dari situ kita ini dulu selesaikan dulu untuk keterangannya. Nah, dari situ untuk beriklan di koran ya tadi di soal diketahui ingin beriklan di koran dan di majalah sebanyak 48 kali gitu ya.
sepanjang tahun 2010. Berarti di sini 48 kali per iklan di koran dan di majalah 2 juta kali tambah 3 juta. Hingga temu anggaran biaya iklan dan majalah yang adalah 240 juta. Ya. Kemudian next, biaya pengapakan sebesar 8.000 setiap 10 kotak. Ya. Atau sebesar 800 per kotak. Karena tinggal 8.000 dibagi 10. Ya. Sedangkan jumlah pulpen yang diceritakan dijual sebesar 150.000. Ya berarti ini kali-kali 150.000 kali 800. Ketemu hasilnya 120 juta. Kemudian, biaya penyusutan gedung, kendaraan dan peralatan ada biaya yang relatif tidak berubah walaupun terjadi gejolak fluktuasi aktivitas bagian pasaran. Nah, biaya jenis ini tidak akan berubah dari tahun ke tahun kecuali terjadi perubahan jumlah. Oke, dengan demikian anggaran biaya pemasaran total dalam tahun 2010 adalah sebesar sekian. Yang terdiri dari biaya tetap ini dan biaya variabel. Nah, untuk detailnya kita bisa cek di sini. Nah, untuk detail tadi sudah tinggal dimasuk-masukkan aja. Jadi ada gaji dan komisi, berarti untuk biaya tetap gaji sebesar sekian, komisi biaya variabel sekian, gitu ya. Kemudian gaji staf pemasaran tadi tetap 70 juta, gaji dan komisi penyedia wira niaga yang tetapnya sekian, biaya variabel sekian, gitu ya. Dan lain-lain sesuai tadi dengan keterangan yang ada di soal. Nah, dari sini kita bisa tahu, oh biaya tetapnya sekian, biaya variabel sekian, dengan total 906 juta. Nah, tujuannya apa seperti ini untuk anggaran perusahaan? Nah, dari sini untuk perusahaan bisa menilai untuk tahun depan targetnya adalah sekian, gitu ya. Kalau ada yang lebih target, nah begitupun juga di perusahaan ya teman-teman, atau di kampus sendiri bahkan ya. Contoh, misal anggaran program studi kewirausahaan dikasih anggaran 150 juta, nah, baru dibuat tuh sama buku Orprodi, dibuat untuk kuliah tamu sekian, untuk benchmarking, untuk pengadaan FGD, kuliah tamu dan sebagainya sekian. Nah, apabila anggarannya tidak terserap atau tidak habis itu biasanya akan menjadi catatan gitu ya. Kenapa hal tersebut bisa terjadi gitu ya? Sama dengan perusahaan gitu ya. Kalau misal gaji dan komisi wiraniaga tidak tercapai berarti antara antara target penjualannya tidak tercapai atau mungkin wiraniaganya yang mungkin kerjanya kurang maksimal, misal seperti itu. Gitu ya. Begitupun juga dengan biaya-biaya iklan. Misal biaya iklan di majalah, oh kurang dari anggaran, berarti antara memang eh, kurang gitu ya untuk apa melakukan tadi ya penaruhan di majalah dan di tabloidnya kurang sehingga tidak tercapai anggarannya atau sebagainya. Gitu ya. Jadi dari sini si perusahaan tuh bisa mengevaluasi nanti antara anggaran 2010 dengan realita di akhir tahun 2010 nanti. Apa saja yang tidak tercapai dan apa saja yang bisa eh, apa, diperbaiki. Gitu ya. Nah, kemudian hal di sini itu adalah bentuk anggaran biaya pemasaran kalau sudah di breakdown per bulan. Gitu ya. Di sini gaji staf pemasaran ya, gaji dan komisi manajer perusahaan misalnya dianggarkan 66 juta gitu ya, tadi totalnya kan 60 juta dalam setahun terdiri dari biaya tetap 36 juta dan biaya variabel 30 juta ya. Untuk biaya tetap karena tadi gaji tetap itu tinggal 36 juta dibagi 2 bulan jadi 3 juta per bulan ya. Sedangkan biaya variabel 30 juta juga bisa dibagi dengan 12 karena penjualan dan perolehan untuk 1 tahun dialokasikan secara merata sepanjang tahun 2010 sehingga menghasilkan biaya 2,5 per bulan. Ya. Akibatnya gaji dan komisi manajer pemasaran dialokasikan sebesar 5.500.000. Ya, sehingga di breakdownnya secara merata gitu ya. Karena tadi antara gaji tetap dan biaya variabel atau biaya komisi. Sehingga per bulannya adalah 5.500.000, 5.500.000 dan seterusnya. Oke, ini tipe kayaknya. Artinya harus juga 5.500.000. Baru untuk yang triwulan itu kita masuk ke 16.500.000. Itu ya, kurang lebih seperti itu untuk total anggaran biaya.
eh, operasional. Ya, tadi untuk yang administrasi dan umum kurang lebih sama. Ya, oke. Saya rasa gampang ya untuk biaya administrasi, sorry, biaya operasional. Jadi nanti eh, minggu depan kita akan membahas soal terkait yang sebelumnya biaya penjualan dan yang saat ini, ya ini adalah biaya operasional. Jadi untuk soal latihan yang harus dikerjakan, ya ini adalah latihan em, latihan 65, 65 dan 61 ya teman-teman ya. Tapi kalau yang tidak ada bukunya saya fotokan atau mungkin komping nanti bisa tolong difotokan. Jadi ada latihan 65 dan latihan 61 untuk eh, latihan soal yang akan kita bahas bersama-sama minggu depan.